Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Yang membedakan kita juga dengan hewan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam atau nikmat hidayah. Karena kita dengan orang-orang kafir, dengan hewan sama-sama diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah keimanan dan keislaman kita. Nah, bulan Ramadan ini ya merupakan momentum ya dalam hidup kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan, ya, nikmat yang sangat besar bagi kita. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahala bagi kita. Allah lipat gandakan ganjaran atau pahala bagi kita. Allah gugurkan atau Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan predikat kepada kita itu sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya, sebagaimana tujuan dari puasa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini di bulan suci Ramadan, di bulan di mana Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bercerita atau akan mengisahkan satu episode terpenting dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa penting dalam hidup beliau, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun. Ya. Dalam hitungan psikologis, ya, usia 40 tahun ini adalah usia kematangan bagi seseorang. Jadi usia 40 adalah usia yang matang bagi seseorang atau usia yang matang dalam hidup manusia. Itu secara psikologis usia 40. Makanya ada istilah life begin at 40. Hidup dimulai dari 40 tahun. Sebenarnya ini mengambil juga dari Al-Qur'an. Ya. Bahwa umur 40 tahun ini adalah usia di mana manusia itu matang dalam hidupnya. Karena itu, ya, kalau di usia yang 40 tahun
seorang manusia tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak menjadi lebih baik, masih sibuk memikirkan dunia, masih sibuk bermaksiat, ya, maka akan selamanya sampai mati dia tidak akan berubah. Pertaruhannya itu ada pada di usia 40 tahun. Ya. Jadi kalau di usia 40 tahun nih masih suka maksiat, ya, suka nongkrong sampai tengah malam, suka berjudi, suka mabok, ya, suka pulang tengah malam, nggak berubah dalam usia yang matang itu, maka akan sampai mati dia tidak akan berubah, sulit untuk berubah. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di usia kematangan psikologis seorang manusia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Jadi beliau menerima wahyu di usia yang secara psikologis adalah usia kematangan manusia. Usia di mana manusia sudah melewati seperempat hidupnya, sudah mengalami asam garam kehidupan, pahit getir kehidupan, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mampu membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak. Nah, di usia 40 tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ya, suatu ketika beliau bertahanus. Bertahanus itu artinya berdiam diri, ya, di Gua Hira. Tahanus ini atau berdiam diri di gua ini bukan hanya tradisi Islam, tetapi di zaman sebelum Islam, ya, nenek moyang Rasulullah, bangsa Quraisy juga melakukan ibadah tahanus, ya, di gua itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahanus atau berdiam diri di Gua Hira itu bukan hanya tradisi Islam, ya, tetapi tradisi jauh sebelum Islam. Sehingga gugurlah tudingan dari para orientalis, dari orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Muhammad adalah seorang sosok yang introvert, yang tertutup, sosok yang asosial, tidak mau bergaul, sosok yang menyendiri. Ini gugur. Karena apa? Tahannus itu, berdiam diri itu bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dilakukan oleh nenek moyang mereka dari bangsa Quraisy jauh sebelum Islam datang. Nah, ketika beliau sedang bertahanus itu, datanglah satu sosok yang belum pernah beliau lihat dalam hidupnya, dan belum pernah satupun manusia melihat sosok itu. Ya, kira-kira Pak, kalau kita melihat satu sosok yang belum pernah kita lihat seumur hidup kita, apa yang terjadi? Pasti kaget atau takut, gemeter, ya, karena belum pernah melihat satu benda atau satu sosok, satu makhluk yang belum pernah kita lihat dalam hidup kita. Inilah yang terjadi pada Rasulullah. Ketika datang satu sosok menghampiri beliau, beliau ketakutan, beliau gemeter, beliau bercucuran keringat. Kemudian sesosok yang belum pernah beliau lihat sepanjang hidupnya itu mengatakan kepada Muhammad, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Dalam keadaan takut, Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. "Iqra, bacalah." Dijawab oleh Rasulullah, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali kemudian sesosok itu memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara erat. Kemudian turunlah wahyu pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dalam surah Al-Alaq tersebut.
Beliau masih belum tahu siapa yang datang ketika itu. Kemudian sesosok yang datang menemui beliau ketika bertahanus itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Pulanglah Rasulullah SAW ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, masih dalam keadaan takut. Karena tadi saya katakan, wajar bagi seorang manusia dia ketakutan, dia gemetar melihat sesuatu sosok yang belum pernah ada dalam hidupnya. Itu wajar. Ya. Kalau bahasa kitanya itu mungkin seperti orang kesambet. Ya. Seperti orang kesambet. Karena bertemu dengan satu makhluk yang dia belum pernah lihat dan orang pun belum pernah lihat. Datang pulang ke rumah. Suara saya jadi kalah sama tangisan ya. Pulanglah Rasulullah SAW ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah pulang, setelah sampai pulang ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah SAW masih dalam keadaan gemetar, mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai istriku. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku ini mengkhawatirkan sesuatu ini bakal terjadi pada diriku. Ya, Rasulullah khawatir. Rasulullah SAW itu takut karena baru saja bertemu dengan satu sosok yang tidak pernah beliau lihat sepanjang hidupnya. Masih dalam keadaan takut, beliau pulang ke rumah kemudian mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai istriku. Selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Biasanya orang kalau bertemu sesuatu dan kaget, secara psikologis bisa terganggu. Ya. Bahkan ada yang bisa sampai gila. Ya, kita ketemu orang yang satu sosok yang menyeramkan misalnya, atau yang takut banget, yang bikin menakutkan kita. Ya. Pasti ada perasaan goncang dalam diri kita, itu wajar, itu manusiawi. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah, sehingga beliau dalam keadaan takut. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini istri yang sangat cerdas. Ya. Istri yang melahirkan ya banyak anak bagi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya kemudian mengatakan itu, mengadu kepada istrinya bahwasanya dia baru saja bertemu dengan satu sosok yang membuatnya khawatir. Khadijah sebagai seorang istri yang salehah, dia tidak mengatakan lagian ngapain ke sana, atau misalnya memarahi, ngapain sih berdiam diri terus di sana. Tetapi Khadijah tidak mengatakan itu. Khadijah mengatakan kepada suaminya Muhammad SAW, dia katakan, "Kalla, tidak, sesuatu tidak mungkin terjadi pada dirimu, wahai suamiku. Absyir, bergembiralah. Fawallahi, maka demi Allah," kata Khadijah, "ma yukhzikallahu abadan." Allah tidak akan mungkin mencelakakanmu. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Allah tidak akan mungkin membuat hidupmu sengsara, kata Khadijah kepada Rasulullah, kepada Muhammad SAW ketika itu. Wahai suamiku, tenang saja. Allah tidak mungkin membuatmu celaka. Allah tidak mungkin membuat hidupmu sengsara. Allah tidak mungkin membuat hidupmu susah. Kenapa demikian? Inilah yang kemudian menjadi sangat penting kita pahami
dari cerita ini, cerita yang diambil dari riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya cukup panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Khadijah mengatakan itu, kemudian ia memberikan testimoni terhadap sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Testimoni inilah ya yang menggambarkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah mengatakan, "Ma yukhzikallahu abadan." Allah tidak akan mungkin mencelakakanmu, wahai suamiku, selama-lamanya. Kenapa? Yang pertama, innaka la tasilur rahim. Wahai suamiku, engkau ini orang yang selalu menjaga tali silaturahim. Engkau ini orang yang selalu membangun persaudaraan, tali silaturahmi dengan siapa saja. Engkau selalu berhubungan baik dengan orang-orang, dengan tetangga, bahkan dengan musuhmu sekalipun. Innaka la tasilur rahim. Engkau selalu menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadits. Engkau wahai suamiku orang yang selalu bicara benar. Orang yang tidak pernah bicara hoax. Atau bahasa sekarangnya orang yang tidak pernah ngeprank. Bahkan sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijuluki oleh kaumnya sebagai as-sadiqul amin. Orang yang jujur lagi terpercaya. 2. Jadi sifat yang pertama, testimoni yang pertama dari Khadijah, engkau wahai Muhammad adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Kemudian engkau adalah orang yang selalu bicara benar. Kemudian yang ketiga, wa taqsibul ma'ruf wa tahmilul kalla. Engkau ini orang yang selalu menanggung hidup orang-orang yang susah. Engkau selalu menanggung hidup orang-orang du'afa. Yang keempat, wa taqsibul ma'dum. Engkau selalu mengusahakan kebutuhan orang-orang yang tidak punya. Kemudian yang kelima, wa taqrid dhaif. Engkau selalu memuliakan tamu. Dan yang keenam, yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau wahai suamiku adalah orang yang senantiasa menolong orang-orang yang terkena musibah yang berada di jalan kebenaran. Inilah testimoni dari orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jujur. Ya. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, khawatir sesuatu terjadi pada dirinya, sehingga dia mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Wahai istriku, aku ini khawatir sesuatu nih. Saya khawatir bakal terjadi sesuatu pada diri. Kata Khadijah, tidak akan. Kenapa? Karena engkau selalu menyambung tali silaturahim. Engkau selalu berkata benar. Engkau selalu menanggung kehidupan orang-orang yang susah. Engkau selalu mencukupi kebutuhan orang-orang yang tidak punya. Engkau selalu menjamu tamu atau memuliakan tamu. Kemudian engkau selalu menolong orang-orang yang terkena musibah yang berada dalam jalan kebenaran. Inilah karakteristik atau sifat dari Muhammad SAW yang menyebabkan beliau menjadi pemimpin yang agung, yang mampu membimbing umat ini sampai hari ini. Beliau memiliki karakter yang kuat, memiliki kepribadian yang tidak ada celah. Tidak ada yang bisa membunuh karakter Nabi SAW, karena semuanya mulia. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari cerita dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan atau ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan la yusibaka makruhun. Kalau engkau memiliki sifat, keenam sifat yang tadi dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibaka makruhun. Tidak akan engkau ditimpa musibah, kesulitan, kesengsaraan dalam hidupmu. Tidak akan mungkin engkau diberikan kesusahan terhadap apa-apa yang engkau tidak suka. Ini sifat yang agung yang harus dimiliki oleh kita semua. Sehingga Al-Quran mengatakan
Nabi Muhammad SAW itu memiliki perangai yang tinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Kau wahai Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang tidak mungkin bisa siapapun melecehkannya, menjatuhkan martabatnya. Orang boleh saja menghina, melecehkan Rasulullah, tapi tidak akan mungkin beliau menjadi hina karena sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir pada salat tarawih malam hari ini, terutama yang tadi saya katakan, ya, yang usianya sudah 40 tahun. 40 tahun nih usia yang dekat lagi menuju kematian kan. Umur umat Muhammad itu kan antara 60 dan 70. Baina sittina wa sab'in. Kalau umur 40 tahun nggak berubah, nggak memiliki karakter seperti apa yang ada pada Rasulullah SAW, masih suka bermusuhan, masih kikir untuk membantu, pelit untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, masih berat untuk menjamu tamu, masih berat untuk menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah, masih suka berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata bohong, maka ini akan sampai mati dia tidak akan berubah seperti itu. Usia 40 bagi kita sebagaimana kematangan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu adalah pelajaran yang sangat penting agar kita bisa berubah menjadi yang lebih baik, agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.